Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, mahasiswa PPG Gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran tentang pencemaran lingkungan menggunakan program Based Learning untuk SMK kelas 10. Mari kita mulai. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas boleh pimpin kelas, silakan. Firman, kita pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ada yang nggak masuk? Apa ada yang dalam keadaan sakit? Rifalda masuk hari ini? Ya, dia lagi sakit ya. Dalam hari ini dia sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Rifalda cepat sehat, cepat sembuh kembali dan bisa masuk ke sekolah beraktivitas seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain Rifalda ada lagi nggak yang mau masuk? Dulu ya, dulu izin ya. Tadi udah menjawab orang tuanya ke saya nggak masuk. Karena ada acara urusan mendadak. Berikutnya kalian sudah rapi? Perlengkapan kalian, atribut kalian sudah rapi? Sudah pakai dasi, sudah wangi, sudah rapi, siap ikut mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kemarin ini kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati ya, menghidup lingkungan. Berikutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi penyebab dampak dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua, tujuannya adalah untuk mengaplikasikan pencegahan pencemaran lingkungan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk menganalisis apa sih sebenarnya jenis pencemaran air, pencemaran tanah, udara, dan lain sebagainya. Karena di lingkungan sekitar juga banyak sekali terjadi pencemaran, tapi kadang kita abai, ya udah lihat sampah sembarangan, dianggapnya ya sampah berserakan aja. Padahal ternyata itu masuk ke dalam salah satu jenis pencemaran yang nantinya akan menimbulkan banyak dampak, baik bagi kesehatan kita, bagi pribadi kita, keluarga kita, maupun dampak yang cukup luas untuk masyarakat. Kali ini kita akan membahas itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Azmi. Sahabat Azmi, di rumah Azmi pernah ada pencemaran lingkungan nggak? Ada? Suaranya paling keras nih? Ada pencemaran nih? Ada. Jenis apa yang masuk ke dalam pencemaran yang di lingkungan sekitar Azmi? Membuang sampah sembarangan. Terjadi pencemaran apa itu? Banjir ya, ada pencemaran airnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBB dulu. Untuk mengontrol konsentrasi kalian, fokus belajar kalian. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Jadi icebreaking. Kata kuncinya tepuk tangan. Kalau saya bilang 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan. Contoh dulu nih, 3 kali tepuk tangan. Paham? Paham. Kita mulai. Boleh menghadap ke depan, Wisnu boleh, Kai, Lady boleh yang menghadap ke depan. Kita coba percobaan pertama. 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan, 1 kali, 2 kali, 3 kali tepuk tangan. Ada konsentrasinya yang belum fokus, masih Bu ya. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. 1 kali tepuk tangan, 2 kali. Nah, Bunda masih butuh konsentrasi. Tangan buat kita. Fokus ya.
Berarti udah fokus nih. Oke, untuk yang pertama. Pencemaran lingkungan. Oke. Slide pertama, pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tekanan lingkungan oleh kegiatan manusia, baik dari proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini berdasarkan menurut Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Terus berikutnya definisi polutan. Jadi polutan ini adalah zat atau bahan yang dapat mencemari lingkungan. Semisal tadi Ricky bilang kalau ternyata pencemaran udara itu diakibatkan dari asap kendaraan bermotor. Zatnya apa yang dapat mengakibatkan pencemaran udara tersebut, yaitu CO2, karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini yang disebut sebagai polutan. Polutan ya. Jadi contohnya misalnya sisa-sisa deterjen yang berada di sungai, limbah industri di sungai, bahan kimia saat digunakan pestisida dari pertanian, dan CO2 yang berasal dari asap kendaraan bermotor contohnya, atau sampah dari pembuangan limbah domestik, limbah rumah tangga. Suatu zat atau bahan yang dapat menimbulkan pencemaran apabila yang pertama jumlahnya melebihi jumlah yang diperbolehkan. Jadi misalnya gini, pada saat kalian menggunakan satu kendaraan bermotor untuk mengendarai motor tersebut, rutenya dari rumah ke sekolah, kalau satu motor saja di jalan yang berjalan di jalan raya berarti aman, karena ternyata lebih banyak kadar oksigen dibandingkan dengan CO2. Tapi pada saat kalian keluar sekolah secara berbarengan, dari 25 anak di sini sementara mengeluarkan semuanya kendaraan dinyalakan secara bersamaan, otomatis kadar oksigen yang berada di lingkungan sekolah menjadi buruk. CO2-nya kami lebih banyak dibandingkan dengan O2. Jadi yang dibilang zat atau bahan dapat menimbulkan pencemaran apabila jumlahnya melebihi batas normal. Ya. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat. Berikutnya, penyebab dari pencemaran ada dua. Dari pencemaran ini, kegiatan ini disebabkan oleh dua, dari manusia itu sendiri atau dari alam. Yang tadi disebutin, Azmi sebutkan itu adalah berasal dari kegiatan manusia. Kalau kegiatan alam contohnya adalah letusan gunung api misalnya, ya. Terus berikutnya lumpur lapindo. Ternyata lumpur lapindonya ini yang bisa mengakibatkan pencemaran air. Berikutnya jenis pencemaran lingkungan. Nah, jenis pencemaran lingkungan ini menurut tempat terjadinya ini kita udah bagi kelompok. Jadi ada berdasarkan pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran udara, tanah, dan radiasi. Sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah saya bagi di saat pertemuan sebelumnya. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok yang sudah ada. Berikutnya saya akan memberikan kalian LKPD untuk kita bahas bagaimana sih si pencemaran air, udara, tanah, dan lain sebagainya bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Ini kelompoknya Nadine, pencemaran radiasi, oke. Terus ini Tri, kelompok pencemaran apa lagi? Air ya. Kalian boleh dilihat LKPD yang ada. Boleh lihat LKPD-nya. Setelah kita bagi kelompok, berikutnya kalian mengerjakan LKPD, boleh dilihat di situ. Yang pertama, kita bersama-sama untuk mengumpulkan data. Saya sudah bagi kalian di berbagai macam kelompok. Di Ilham ada kelompok apa? Pencemaran? Tanah. Kalian kelompok pencemaran suara. Terakhir sekarang kelompok pencemaran air. Kalian boleh cari referensi untuk mengerjakan LKPD ini berdasarkan dari buku paket yang sudah disediakan, atau kalian mau searching by Google, diperkenankan. Mangga, coba silakan. Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Mangga sudah? Oke.
Bisa kita mulai presentasi kali ini? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuknya pencemaran atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Apa aja sih sumber pencemarannya, yaitu seperti asap gunung berapi dan yang mengandung belerang, gas beracun, asap kendaraan bermotor, asap dari kegiatan domestik, asap industri, CFC dan DSC. Dampak pencemaran itu apa aja sih? Pemanasan global, efek rumah kaca, menurunnya kualitas udara, hujan asap, dan DSC. Ide penanganannya adalah menggunakan masker medis bila berada di luar ruangan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat berlalu lintas tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh bila keluar ruangan, hindari jalanan ramai dan macet, tidak membakar sampah. Jadi kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Dampaknya memicu terjadinya gangguan pernapasan, asma, ispa, kanker paru-paru. Proses pencemaran udara dan pemecahan masalahnya: merawat mesin motor, menghindari bakar sampah, berjalan kaki atau bersepeda, menjauhi rokok dan asapnya. Baik, sekian dari penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya apa jelas dengan penjelasan dari tim pencemaran udara? Terus bagaimana sih cara penanganan dari pencemaran udara? Ada yang mau menjawabnya? Bagaimana cara mengatasi pencemaran udara? Boleh? Sekarang Mengurangi atau beralih ke transportasi umum. beralih ke transportasi umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi, gitu ya, untuk mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan raya. Boleh? Boleh kita tepuk tangan dulu, kasih. Terima kasih. Saya mulai dari awal dulu di pencemaran tanah, biar kita lebih memahami ternyata si pencemaran tanah ini yaitu masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau masuk ke dalam tanah. Ya, bisa diakibatkan sumbernya dari pembuangan sampah atau pembuangan limbah cair. Terus berikutnya dampak dari pencemaran tanah ini adalah tanah berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya dan lahannya jelas tidak bisa untuk ditanami karena otomatis kebenaran fokus yang ditanami kemudian mati. Ya, berikutnya tumbuhan di lahan yang tercemar mengandung bahan pencemar dan estetikanya jelas menurun. Yang tadinya bagus warna tanahnya merah, gitu ya, tanah liat ternyata berubah menjadi warna kehitaman. Jadi estetikanya menurun. Terus berikutnya pencemaran air, yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam air sehingga menimbulkan perubahan sifat air yang menurunkan kualitas air secara fisik. Dan sumber pencemar dari pencemaran air berasal dari limbah industri, limbah domestik. Domestik itu limbah rumah tangga ya. Limbah industri, limbah domestik. Kalau domestik rumah tangga seperti kalian mandi, cuci baju, gosok gigi, sampo dan lain sebagainya. Ternyata air ini yang kalian anggap ya udah pembuangan air biasanya buang aja ke samping rumah gitu kan. Tapi ternyata itu adalah salah satu contoh dari pencemaran air. Berikutnya, dampak dari pencemaran air itu sendiri jelas. Yang pertama, kualitas air menurun dan airnya tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, makanya septic tank di rumah jaraknya memang harus lebih jauh dari sumber air minum di rumah kita. Kalau kalian biasa menggunakan air pump sih enak, tapi di sini ada yang menggunakan air tanah, air sumur, air bor gitu di rumahnya sebagai sumber air di rumah. Tidak ada? Ada ya? Ada. Berarti jarak septic tank yang aman itu kisaran 10 meter. Jadi tidak meresap
antara air dari bekas septic ke air sumber yang digunakan untuk kehidupan hari-hari. Terus berikutnya dari pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara yang menurunkan kualitas udara. Dan sumber pencemar dari pencemaran udara itu sendiri adalah CO2, paling banyak karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor, yang dihasilkan berdasarkan dari asap orang perokok, yang dihasilkan dari asap industri pabrik, yang dihasilkan dari asap pembakaran sampah, zatnya disebut CO2 atau karbon dioksida. Ya. Terus berikutnya dampak dari pencemaran udara adalah pemanasan global, efek rumah kaca. Jadi pemanasan global, efek rumah kaca ini kita bahas setelah dari beberapa jenis pencemaran. Oke, berikutnya pencemaran suara, yaitu meningkatnya kebisingan di suatu lingkungan yang melebihi dari batas ambang pendengaran manusia sehingga menimbulkan gangguan pendengaran. Kalau ada orang ngomong biasa ya nggak jadi masalah, tapi pas pada saat ada orang yang teriak kenceng banget, otomatis di dalam telinga kita agak terganggu. Ya, kalau orang udah sering mendengar kebisingan yang ditimbulkan paling pekat itu yang paling sering ditimbulkan adalah gendang telinga rusak. Terus berikutnya menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan insomnia. Apa insomnia? Gak bisa ya, susah tidur. Ada yang di sini tidurnya udah malam, Felis tidur jam berapa kamu Fel? Jam 2 malam. Ya Allah, itu ngapain aja Fel? Kalau pada dari Sisha sampai jam 2 malam itu ngapain aja? Beda. Oh, berarti itu kamu gak bisa tidur insomnia itu bukan akibat dari pencemaran suara ya? Bukan ya? Itu akibat dari kamu sendiri. Bukan karena suara drakor tiap hari terus bikin kamu gak bisa tidur. Tapi pagi-pagi kamu sekolah aman ya. Bisa dikondisikan ya, tapi lebih baik dikurangi. Gak boleh terlalu sering begitu ya Bang ya. Jangan, kalau nanti gangguan kesehatan kamu juga terganggu. Berikutnya sumber pencemar. Tadi sumber jenis pencemar ada secara fisik, ada biologis, kimia, dan radioaktif. Nah, radioaktif ini yang tadi saya bilang salah satu jenis contoh di pencemaran radiasi, gitu ya. Secara fisikologinya ada tanah, itu sampah, dan sebagainya. Kalau di biologis itu bakteri, virus, limbah rumah sakit, ekskretas, itu dan pembuangan tinja tadi. Terus berikutnya secara kimia ada CO2, ada Hg, hidronium, ada NO3, ada chromium, ada TB itu timbal akibat dari penggunaan serangga di industri. Terus berikutnya radioaktif. Nah, radiasi nuklir salah satu contoh di pencemaran radiasi. Berikutnya, menurut tingkat pencemaran, ini pencemaran dengan kadar zat pencemarnya sejumlah tertentu sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian. Ini paling tinggi menimbulkan kematian radiasi. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada maal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis, misalnya tadi yang menyebabkan penyakit jantung, pencemaran suara. Gitu ya, itu salah satu. Kalau pencemaran yang hanya menimbulkan iritasi, salah satu contohnya adalah pencemaran udara. Udara kotor. Kalian pernah tiba-tiba kayak kemarin di kelas ya, serampakan pada gatal-gatal kan? Nah, itu kalau masih gatal-gatal ini kenapa segala macam? Karena kemungkinan bisa ditimbulkan dari pencemaran udara. Dari udaranya yang kotor di lingkungan kelas kalian akibatnya menimbulkan iritasi. Gatal. Berikutnya, parameter pencemaran. Kalau ukur untuk menentukan parameter pencemaran, apakah telah terjadi pencemaran pada suatu lingkungan? Ini parameternya yang pertama dilihat dari parameter fisik yang meliputi temperatur, warna, bau, rasa, keberuhan, terus berikutnya derajat ionisasi, dari aktivitas dan sebagainya. Kalau untuk di parameter biologis sendiri kita meliputi kandungan mikroba, plasma, virus dan lain sebagainya. Dan terus ya. Terus parameter kimia dan biokimia ini pH ini adalah kelembaban alkalinitas, kandungan logam berat dan lain sebagainya. Ini parameter dari pencemaran. Pengaturan parameter secara manual menggunakan peralatan tertentu maupun dengan analisa di laboratorium. Jadi dari parameter fisik, biologis, dan parameter kimia dan biokimia. Berikutnya, pencegahan pencemaran lingkungan secara
secara umum, secara global dari pencemaran udara, tanah, suara, radiasi, air. Yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Berarti satu, tidak membuang sampah sembarangan, misalnya menggunakan kendaraan bermotor yang berbahan dasar tidak BBM lagi ya, pakai listrik. Kemarin pada saat saya lagi lihat berita, kalian mungkin sama lihat juga di berita IKN. IKN itu singkatan dari Ibu Kota Nasional. Ya, Ibu Kota Nasional adanya di mana? Kalimantan. Suaranya nggak apa-apa dikecilin aja. Kalimantan Bogor. Ya, ternyata di IKN sana sama Pak Jokowi itu tidak diperkenankan mobil dengan bahan dasar BBM itu masuk ke dalam IKN. Jadi mobil khusus yang masuk ke dalam IKN adalah mobil yang listrik, mobil yang tidak menimbulkan pencemaran udara, yang tidak ada polusinya. Jadi salah satu contoh realnya sekarang di Indonesia yang diterapkan begitu. Motor-motor listrik kan sekarang banyak ya. Kalian punya ada di rumah punya motor listrik? Ada yang punya? Ya. Ada yang punya sepeda listrik? Itu adalah salah satu kendaraan yang tidak menimbulkan polusi. Jadi kalau habis baterainya dicas lagi, dicharger lagi. Jadi nggak bisa ulang bahan bakar ke itu ya, mobil. Jadi kita nggak menggunakan. Berikutnya yang kedua, pembuatan fasilitas pengolahan limbah domestik. Nah, sebaiknya di rumah kalian juga di lingkungan rumah sekitar kalian harus menggunakan pemisahan sampah antara yang organik dan yang non organik. Kalau yang organik bekas sisa makanan bisa kalian kumpulkan jadi satu, kalian jadikan pupuk organik. Yang non organik nanti bisa didaur ulang. Kalau di wilayah saya ada tempat bank sampah. Pernah mendengar istilah bank sampah? Nah, tempat-tempat ini digunakan untuk masyarakat lokal, ya, digunakan untuk pengolahan daur ulang sampah, terutama sampah plastik. Terus pengawasan dan kontrol terhadap sistem pengolahan limbah industri, manajemen dan operasional sistem pengolahan sampah yang baik, pembuatan fasilitas pengolahan limbah D3, limbah D3 besok nanti kita bahas bahan berbahaya dan beracun. Penggunaan BBM yang ramah lingkungan. BBM yang ramah lingkungan itu apa? BBM yang ramah lingkungan ada nggak? Pengelolaan kualitas air sungai dan badan air yang lain, yaitu penetapan dan penegakan peraturan. Nah, penetapan dan penegakan peraturan ini yang harus dijalankan. Jadi nggak sembarangan industri tersebut buang limbahnya ke sungai-sungai kita, karena otomatis ekosistem yang berada di wilayah lingkungan itu menjadi terancam atau bisa bahkan punah. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham ya? Alhamdulillah ternyata kalian sudah memahami pembahasan dari materi pencemaran lingkungan. Sebelum untuk kita mengakhiri dari pembelajaran, saya mau kasih post-test ke kalian. Boleh pegang gadgetnya masing-masing? Kalian boleh isi nama dan kelas. Ada lima? Ketemu? Masih lagi. Google Form pencemaran lingkungan. Nah, iya. Nah. Ada lagi? Oke, dibuka. Boleh diisi juga silakan. Nah, itu pilihan ganda ya. Sudah. Nah, kalau sudah selesai berikutnya saya mau minta esainya juga dari kalian, bukan link Padlet yang sudah saya kasih. Masih di PA Guru, link Padlet itu bentukannya esai. Kalau tadi Google Form bentukannya pilihan ganda, berikutnya yang esai. Ada pertanyaan di situ? Link Padlet di grup WhatsApp ya. Nah, di atas yang link Google Form ada Padlet. Nah, di bawahnya ya Padlet. Subjeknya isi nama kalian. Subjeknya isi nama kalian, baru kalian isi jawabannya di bawah subjek. Ada ketemu belum? Trik bisa? Oke. Nah, ini udah ada jawabannya, boleh dilihat di depan. Dari Suci.
Jadi menurut Suci, pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya zat volatile yang masuk ke lingkungan dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Boleh. Nadir, Ricky, Manda, oke, sudah semua. Terus Putri tadi bisa nggak? Bisa diulang? Lagi nge-lag ya? Masih nge-lag, nge-lag. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata pencemaran yang dilakukan masyarakat terkait kerusakan di banyak sektor, baik tanah, udara, maupun air. Ricky, pencemaran udara karena di lingkungan saya ada banyak kendaraan yang mengeluarkan CO2 yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Magda, oh ini jenis-jenis dari pencemaran, ada pencemaran udara, pencemaran air, suara, panas, dan radiasi. Oke, secara garis besar alhamdulillah kalian memahami dari proses pembelajaran kali ini tentang pencemaran lingkungan. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang limbah B3 yang tadi sudah dibahas ya. Limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Sampai dari limbah B3 dan non B3 ini nanti bisa mengakibatkan dampak yang lebih luas. Ada hujan asam. Kenapa hujan ini dibilang asam? Apakah pas pada saat hujan kita dahin airnya, kita jilat terus biar rasanya asam, maka dibilang hujan asam? Oh tapi ternyata tidak begitu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Limbah B3, hujan asam, sampai ke pemanasan global. Ya. Saya ulangi sekali lagi sampai sini. Masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Cukup? Alhamdulillah. Ternyata kalian sudah memahami tentang pencemaran lingkungan. Nah berikutnya jangan lupa disiapkan juga materi tentang B3 ya, B3, terus materi tentang efek rumah kaca, hujan asam sampai ke pemanasan global. Ada di halaman berikutnya, masih di halaman 31-32 di buku paket yang kalian gunakan. Gitu. Oke, saya cukupkan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan di lingkungan rumah kalian ya. Mulai saat ini kalian sudah bisa harus mengantisipasi antara limbah organik dan non-organik, sudah mulai dipisahkan. Lakukan dari hal yang terkecil dahulu. Gitu ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kalian juga bisa menerapkan di lingkungan rumah sekitar kalian. Tetap jaga kesehatan kalian karena kita sudah memasuki cuacanya mulai berubah musimnya, kadang panas, kadang hujan dan lain sebagainya. Karena banyak teman-teman kita yang gak masuk karena memang sakit ya. Karena dari faktor cuaca, jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak, makan juga sesuai dengan kategori sehat 5 sempurna. Jadi mie ayam, bakso dan lain sebagainya kalau ini instan kalau dikurangi gitu ya. Jaga kesehatan kalian, semoga kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup ketua kelas. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang tadi telah saya buat pembahasan tentang pencemaran lingkungan untuk kelas 10 di SMK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.